Assalamualaikum sahabat Quran dimanapun Anda berada. Pada hari ini saya sedang berada di Rumah Tahfiz Tazkiyah. Di sebelah saya sudah ada Bu Nursia Sembiring selaku founder Rumah Tahfiz Tazkiyah. Hari ini beliau akan berbagi kepada kita mulai dari sejarahnya dan apa alasan beliau. Saya ingin bertanya, sebenarnya Ibu gimana sampai bisa membangun Rumah Tahfiz ini? Alhamdulillah, pada mulanya saya tidak ada keinginan untuk membuka rumah tahfiz ini. Maksudnya tidak ada keinginan itu bukan berarti tidak mau mengajari ilmu, yang berbagi ilmu yang selama ini saya dapat dari saya ikut tahsin. Dari mulai anak-anak saya kecil, saya mulai ikut tahsin sampai saya punya cucu pun saya selalu ikut tahsin. Tapi memang qadarullah, Allah selalu membuka jalan kalau kita berteman sama orang-orang yang baik. Rupanya Allah itu janjinya ditepatinya dengan berikannya kita jalan yang baik. Kebetulan saya sebagai koordinator salah satu lembaga yatim yang mana mengelola anak yatim itu, saya sebagai koordinator di Medan Selayang. Bagaimana setiap bulan sekali saya memberikan santunan dari suatu lembaga itu. Kebetulan di dalam anak yatim itu ada memang yang saya lihat terlalu susah ya, maksudnya terlalu susah gini. Anaknya memang saat itu memang umurnya masih 5 tahun, 6 tahun. Terus saya mengajukan, ya udah kalau memang mau belajar ngaji, ayo sama ibu yuk datang aja ke rumah. Nanti Umi bayarnya gimana? Kata si orang tua tadi. Gak perlu pikirkan bayarnya, penting anak ibu yang dua-dua ini, kebetulan namanya Rahmat dan Aisyah, datanglah ke rumah ibu mengaji. Udah. Niatnya saya tidak membilang bayar, datang aja karena memang kebetulan kan itu anak yatim. Terus saya berpikir seperti ini adalah kesempatan saya untuk berbuat kebaikan untuk anak yatim. Kebetulan udah saja menunggu lama gitu, tiba-tiba pada saat itu mati lampu malam jam 8 malam habis isya. Ternyata orang tua ini, orang tuanya Rahmat dan Aisyah ini datang. Saya kira itu cuma 2 orang yang membawa anaknya. Saya lihat 10 orang dibawanya semua sekalian mengaji di rumah. Saat itu memang saya terkejut, tapi ya Allah, ini alhamdulillah dikasih jalan sama Allah. Yang aturannya 2 murid yang saya ajak kok jadi 10. Memang kebetulan yang 10 itu bukan anak yatim semua. Mulailah saya ajarin anak-anak itu dan alhamdulillah anak-anak saya pun mendukung. Anak saya mendukung. Kebetulan itu saya pun belajarnya habis maghrib. Tetapi di saat itu mati lampu. Setiap saya mengajar itu selalu mati lampu. Dan jenjang saya mau mengajarin anak-anak itu terlalu cepat. Terus datang Isa, masuk Isa. Jadi saya pun, aduh ini nggak efektif ya. Terus saya ajukan kepada murid-murid saya, bagaimana kalau kita mulai belajar ngajinya setelah asar. Ya udah Umi, nggak apa-apa. Dan alhamdulillahnya setelah berkembang sampai sekarang alhamdulillahnya banyak. Dan alhamdulillah ini sekarang anak yatimnya sudah saya kelola 13 orang yang udah masuk pengajian Rumah Tazkiyah ini, dan alhamdulillah bertambah lagi. Sekarang muridnya udah hampir 40 orang. Karena di sini saya bukan hanya mengajarinya membaca, huruf Iqra atau apapun dengan tilawah itu aja, tidak. Saya ajari tahsin, saya ajari hukum-hukumnya, tahfiznya, saya ajari hukum-hukumnya semua. Jadi mereka alhamdulillah tidak hanya mendapatkan ilmu yang membaca aja, tetapi saya barengi dengan hukum-hukumnya, mana itu maktobi'inya. Ternyata orang tuanya menceritakan dengan orang tua yang lain. Di situ ada ini, alhamdulillah bertambah lagi murid saya. Bertambah murid saya lagi, alhamdulillahnya saya buatlah mulai menghafal Al-Qur'annya dari mulai An-Naba. Mereka tidak paham selama ini, itu apa An-Naba ya Mi? Kok terlalu banyak ya Umi? Gitu kan. Jadi saya kasih semangat. Kalau kalian udah menghafal dengan An-Naba dengan 40 ayat dan kalian mampu, masa yang di Anas saja kalian tidak mampu? Itulah salah satunya bagaimana kalian supaya semangat untuk menghafal lagi. Dan alhamdulillahnya orang tuanya mendukung. Di sela-sela itu juga saya memberikan sedikit tausiah bagaimana apa kita ini, maksudnya pengajian kita seperti ini untuk apa, kita hafalan Al-Quran itu apa, karena kita memang di akhir hayat nanti kita akan memberikan mahkota kepada orang tua kita. Dan yang anak yatim itu juga alhamdulillah terbuka hatinya.
Karena saya bilang dengan kalian rajin membaca Al-Quran, pahala kalian itu sampai ke orang tua kalian. Apa kalian tidak mau menjadi anak soleh? Mau Umi, mau Umi. Itulah alhamdulillahnya saya juga banyak terima kasih dengan orang tuanya Aisyah sama Rahmat ini yang namanya Afi Anim ya. Alhamdulillah karena dia juga kepingin anaknya juga menjadi anak yang soleh. Dan kebetulan Aisyah itu sekarang yang sudah ikut membantu saya menjalankan rumah tahfiz ini. Karena dia pun anaknya juga sedikit cerdas dan hafalan juga alhamdulillah sudah banyak. Anak ini juga Aisyah ini udah mulai berani tampil di depan umum. Selama ini anaknya pemalu. Itulah salah satu orang tuanya sangat senang. Dari mulut ke mulut inilah mulai banyaklah murid saya. Gitu aja yang pengalaman saya. Apakah itu semua berbayar atau bagi ibu gratis kan? Iya, kebetulan di awal mula memang saya kan tidak ada mau minta bayaran. Apalagi khususnya Aisyah dengan Rahmat ini. Tapi ternyata orang tua yang punya orang tuanya lengkap menanyakan bagaimana Umi kami bayar. Ya udah asal mulanya saya bilang ya udah sekian aja bayar. Saya bilang 25.000 aja gitu. Jadi sampai sekarang muridnya udah banyak. Ternyata ada memang orang tua yang merasa pengajian ini memang penting untuk anaknya. Ada yang membayar saya itu 50, ada yang membayar itu 25.000, ada memang gratis, ada memang orang tuanya tidak mampu, ya ada bayarnya 3 bulan sekali dan kadang mereka lupa membayarnya. Ada yang lupa, jadi ya udah di asal mulanya saya bilang ya udah saya ingatkan. Lama-lama anak saya bilang gini, Umi udah Mi ikhlaskan aja siapa yang bayar pun alhamdulillah tidak ada yang bayar pun Umi gak usah tanya-tanya lagi karena Allah yakinlah Allah itu akan memberi rezeki Umi ganti rezeki Umi. Dan alhamdulillah memang betul kata anak saya kalau itu kita ikhlaskan ternyata rezeki kita dari yang lain alhamdulillah melebihi dari yang kita dibayar ini tadi. Kalau boleh tahu, Nursia di luar ini ada kegiatan lain? Banyak. Di samping saya yang mengikuti sebagai bendahara di salah satu pengajian Salimah Medan Selayang, saya juga bidang perempuan di BKM setempat saya memegang anak yatimnya ada berdua. Lalu saya sebagai koordinator lembaga di lembaga tersebut ada 3. Habis itu setelah itu saya juga ada mengumpulkan beberapa kota infak. Suatu lembaga juga, ini ada lembaga 2 yang saya pegang, itu yang gerakannya 1.000 sehari. Jadi setiap bulan saya kumpulkan. Itu lembaganya mengatur juga rumah tahfiz. Jadi alhamdulillah dengan lembaga ini juga mengelola rumah tahfiz itu dengan uang dana tadi itu memang gratis juga di sana untuk biaya sekolahnya. Dan jadi saya alhamdulillahnya berkesinambungan di sana juga lembaga tahfiz, di sini juga lembaga tahfiz. Kalau kita lihat kan ini rumah ya, bukan bangunan yang memang dikhususkan untuk rumah tahfiz, tapi ini rumah pribadi. Iya, untuk tempat memang tinggal saya dengan keluarga. Jadi gimana Bu suka dukanya? Apakah kondusif di sini gitu kan? Oh iya. Kecil tempatnya gitu. Iya, kalau dibilang suka dukanya banyak. Dukanya itu gimana ya, memang rumah kita, tempat kita itu memang nggak begitu luas dan kendalanya di sini kalau hujan deras air itu bakalan masuk. Pernah saat itu kan anak-anak pada saat ngaji air itu tinggi deras di rumah mau masuk ke rumah dan anak-anak itu juga jadi main becek-becek. Jadi memang itu salah satunya. Kalau dibilang sukanya alhamdulillah kita jadi ikut menggali ilmu kita juga sama anak-anak. Itulah suka dukanya. Terakhir Bu, pertanyaan dari saya, bagaimana harapan Ibu kepada anak-anak ini yang Ibu didik untuk menghafal dan membaca Al-Quran? Bagaimana harapan Ibu ke depannya kepada mereka? Harapan saya banyak untuk anak-anak didik saya ini. Karena kan di samping itu juga karena saya banyak anak-anak yatim ya. Karena di samping anak yatim itu kan orang tuanya, ibunya, mamanya
itu mungkin dia tidak sempat untuk mengajari anaknya karena mereka juga kerja dari pagi sampai sore, yang kerjanya nyuci gosok, yang kerja di laundry. Mungkin dia tidak sempat mengajari anaknya untuk mengaji. Dan harapan saya itu memang insya Allah dari sini, di samping dia bisa membaca, menghafal, dia juga bisa menerapkan hidupnya nanti di khalayak ramai, dan dia juga sebagai penyejuk hati orang tuanya untuk anak-anaknya, menjadi anak yang soleh dan soleha. Sering saya bilang sama mereka, mana tahu ya anak-anak di antara anak-anak Umi ini ada yang bisa membantu Umi mengolah ini, nanti bisa jadi ustadz atau ustazah. Jadi dia itu salah satu bisa menerapkan ilmunya di luar nanti. Itulah harapan saya. Bukan hanya sekedar bisa membaca, tapi memang menerapkan pola tingkah laku. Dan alhamdulillah murid-murid di awal saya pertama sekarang anak-anaknya udah banyak berjilbab, menutup auratnya, karena saya bilang kalau kalian tidak menutup aurat nanti dosanya kepada bapaknya. Alhamdulillah sekarang anak-anak itu kalau keluar udah pakai jilbab untuk di SD SMP. Berarti mereka tidak hanya menghafal membaca Bu ya, tapi ada harapan yang lebih banyak. Iya. Sahabat Al-Quran, sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Telah berakhirlah sesi kita pada hari ini. Telah banyak ilmu yang didapatkan dari beliau, bahwa beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 4 orang anak. Sesibuk apapun kita, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.